Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita masih berjumpa kembali dalam suatu majelis yang mudah-mudahan dalam ridhonya Allah. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumul akhir. Baiklah, pada kesempatan kultum di pagi yang berbahagia ini, sedikit saya akan membawakan sebuah kisah yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Suatu ketika ada seorang majikan, majikan ini mempunyai perkebunan delima, buah delima yang sangat luas, dan dia mempunyai salah satu anak buah yang bertugas untuk menjaga kebun delima yang dia punya. Kemudian suatu ketika si majikan ini datang ke kebun delimanya, kemudian berkata kepada anak buahnya, tolong petikkan saya beberapa buah delima. Seperti itu. Dia menyuruh kepada anak buahnya untuk penjaga kebunnya tadi untuk memetikkan beberapa buah delima, dan disuruh untuk menyajikannya. Singkat cerita, si majikan ini memakan buah delima yang dibawakan oleh anak buahnya tadi. Kemudian dimakan. Apa yang terjadi? Ini si pemilik kebun ini kecewa. Kok rasanya asem? Rasanya nggak enak, asem. Kemudian nggak selesai, nggak dihabiskan, yang kemudian mencoba buah delima yang lain yang disajikan oleh anak buahnya tadi. Dimakanlah untuk buah delima yang kedua, maka rasanya sama, rasanya nggak enak. Kemudian untuk selanjutnya sama, ketika mencoba buah delima yang lain ternyata rasanya masih sama, nggak enak. Nah, kemudian si tuan ini berkata kepada anak buahnya tadi, apakah kamu tidak bisa memilihkan buah delima yang terbaik untuk saya makan? Itu, apakah kamu tidak bisa memilihkan buah delima yang terbaik yang bisa saya makan? Kemudian dengan nada mungkin polos ya, anak buah ini berkata kepada tuannya, wahai tuanku, jadi tugas saya di sini cuma sebagai menjaga dari kebun ini, merawatnya, dan saya tidak diberikan izin untuk memakan buah delima. Itu perjanjian kontrak awal ketika dia mulai bekerja dengan tuannya. Maka saya tidak bisa membedakan mana buah yang enak dan mana buah yang tidak enak, karena semenjak saya ditunjuk untuk bekerja di sini, belum sekalipun saya merasakan buah delima di kebun tuan. Ini luar biasa ya, sudah beberapa tahun bekerja di kebun milik tuannya, tidak sekalipun si anak buah tadi memakan buah delima yang ada di kebun tuannya. Bayangkan, jadi dia tidak bisa membedakan mana buah delima yang kualitasnya luar biasa, manis, yang asam dan lain sebagainya. Dia tidak bisa membedakan karena tidak pernah makan. Nah, mendengar perkataan dari
anak buahnya ya, si majikan ini awalnya nggak percaya. Nah, pasti kamu berbohong, mana mungkin kamu sudah bekerja puluhan tahun di tempat saya, tidak pernah mencicipi mungkin rasanya buah delima itu. Maka ditanyakanlah sikap anak buah ini kepada teman-teman terdekat dari anak buah ini ya, tentang sifatnya, perilakunya. Maka seluruh teman-temannya mengatakan bahwa luar biasa dari perilaku anak buah si tuan ini. Memang dia memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak yang baik, jujur, tidak pernah berbohong. Nah, dengannya sangat wajar ketika bekerja selama beberapa tahun di kebun milik majikannya, tidak pernah makan buah delima, tidak pernah mencicipi buah delima. Itu wajar ketika dia tidak berbohong itu. Maka mendengar penuturan dari orang-orang terdekat si anak buah tadi, maka si majikan ini percaya bahwa anak buahnya ini adalah orang yang jujur. Kemudian karena kejujurannya, maka si tuan ini menawarkan bahkan anak gadisnya, bayangkan, anak gadisnya yang itu terkenal, yang anak yang soleha, untuk dinikahkan dengan si anak buahnya. Bayangkan, tuan menikahkan putrinya yang soleha, mungkin cantik, dengan anak buahnya, bayangkan. Nah, bahkan kalau nggak salah baca, yang ini termasuk anak buah ini adalah orang yang mungkin dari golongan budak, kemudian hitam gitu. Ini tapi dinikahkan dengan putrinya yang soleha seperti itu. Nah, kemudian siapakah nama anak buah tadi? Yaitu Mubarok ya, Mubarok. Kemudian dari sini, dari pernikahan si anak tuan yang soleha ini dengan Mubarok ini, maka lahirlah suatu ketika nanti dari keturunannya ini lahirlah seorang ulama yang sangat terkenal ya, yang dijadikan rujukan kitab-kitabnya adalah Ibnu Mubarok. Ini dari keturunan ini lahirlah Ibnu Mubarok, seorang ulama yang sangat terkenal. Makanya wajar, ulama yo kalau ditarik ke atas pasti kakek neneknya itu luar biasa ya. Nah, ini sedikit cerita tentang sebuah kejujuran, amanah dari seorang budak kemudian yang bekerja di tempat tuannya, tidak pernah mengambil ya yang bukan haknya, bekerja selama beberapa tahun lamanya, tidak pernah merasakan manisnya buah delima. Bayangkan, ini suatu hal yang luar biasa bagi kita dan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.